Kemudian yang ketiga, bahayanya dari self custody adalah kalau kalian tidak mengerti cara mengamankan PC kalian atau network internet jaringan yang kalian gunakan. Karena serangan terhadap pengguna kripto itu macam-macam. Karena saya basicnya orang IT, kadang ada yang bisa diserang langsung di PC-nya, baik melalui malware, kemudian kemarin ada virus yang namanya meracuni copy address-nya, poisoning address, kemudian ada juga macam-macam mereka penetrasi di jaringannya. Nah, kalau kalian tidak mengerti cara mengamankan hal-hal seperti ini, maka sangat possible terjadi dilakukan attack oleh hacker yang sangat targeted. Contoh yang paling gampang itu poisoning address. Kalian mungkin pernah lihat beritanya di X, ada seorang whale yang terkena poisoning address sehingga dia rugi sekitar 800 miliar. Jadi poisoning address itu semacam kayak addressnya dibuat sama mirip dengan transaksi sebelumnya, kemudian ternyata addressnya itu berbeda sehingga seorang yang istilahnya kawakan aja masih bisa terkena poisoning address. Kemudian yang kedua, attack yang bisa terjadi bisa juga smart contract attack. Ini yang paling sering saya lihat juga. Ini yang saya paling sering lihat juga terjadi di retail yang melakukan self custody dan kehilangan dananya. Kenapa? Karena mereka ketika melakukan smart contract transaction, mereka tidak mengerti cara baca smart contract, mereka juga tidak tahu cara how to verify a smart contract, sehingga akhirnya dana mereka yang harusnya dimainkan di DEX ataupun di DeFi itu hilang karena kena smart contract attack ataupun smart contract palsu. Jadi ini juga resiko melakukan self custody. Kenapa smart contract attack ini nggak bisa terjadi kalau di centralized exchange? Karena seperti True sendiri kita menggunakan lembaga ketiga untuk menjaga smart contract kita. Bahkan ada asuransinya dan itu dilakukan oleh Fireblocks dan BitGo. Nah makanya ini tergantung dari kalian lebih prefer, lebih nyaman melakukan yang mana. Memang ada pros dan cons masing-masing. Dan attack ketiga yang paling sering terjadi di self custody adalah saya pernah kasih cerita ini di podcast, salah satu podcast. Ada yang namanya seperti airdrop token legit. Jadi saya pernah cerita bahwa salah satu alamat custody kita tiba-tiba menerima USDT sebesar 30 juta US dollar. Itu tickernya mirip, smart contract address-nya mirip, tapi berhubung kita punya smart contract validator, kita tahu bahwa ternyata token ini bukan token USDT yang asli. Tapi andai kata kalian tidak mengerti, siapa yang nggak senang dikasih USDT sebanyak 30 juta US dollar? Dan begitu kalian menggerakkan USDT token ini keluar, seluruh saldo kalian baik di jaringan BEP20 ataupun ERC20 tergantung kalian di airdrop di mana, itu akan tersikat habis. Inilah yang namanya saya ngomong airdrop token attack. Kemudian yang keempat ada juga yang namanya dusting attack. Ini khusus bagi pemilik Bitcoin, ada beberapa cara untuk melakukan dusting attack supaya dana kalian terus terlacak dan berbagai macamnya. Tapi kalau di centralized exchange biasanya kita punya cara untuk mengcounter dusting attack ini. Jadi inilah resiko yang kalian hadapi kalau kalian melakukan self custody, dan inilah resiko kalau kalian menyimpan uang di exchange. Dan sekali lagi saya ngomong, di dunia ini tidak ada yang namanya zero risk. Setiap apapun yang dipilih pasti ada resikonya.